Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Bayu Irawan, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Blitar, akan menampilkan aksi nyata dari saya terkait dengan modul 1.3 yang berjudul Visi Guru Penggerak. Nah, visi guru penggerak di sini bisa kita lihat ada filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran dari guru penggerak. Yang terakhir, ada penggunaan metode inquiry apresiatif yaitu Bagja. Visi guru penggerak di sini yang saya pilih yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter cerdas dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ada beberapa filosofi pemikiran dari beliau, yaitu yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Yang artinya, kebudayaan tersebut dapat tumbuh dalam melalui proses pendidikan yang baik. Semakin baik proses pendidikan yang kita berikan, maka benih-benih kebudayaan yang tumbuh akan semakin baik pula. Yang kedua, terkait dengan kerangka perubahan dari Ki Hajar Dewantara. Ada dua. Yang pertama adalah kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini adalah terkait dengan kondisi lingkungan masyarakat. Tentu saja kita misalkan yang berada di masyarakat perkotaan, kondisinya berbeda dengan mereka yang berada di masyarakat pedesaan. Ataupun yang berada di lingkungan di pesisir pantai ataupun di sekitar gunung misalkan, tentu saja kondisi lingkungan masyarakatnya berbeda. Sedangkan kodrat zaman itu adalah keadaan di suatu lingkungan atau suatu zaman pada waktu atau masa tertentu. Misalkan kita di Indonesia pada saat ini di Blitar misalkan pada tahun 2020 tentu saja kondisinya berbeda dengan di Blitar 20 tahun yang lalu. Nah, setiap zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Kalau kita sekarang itu tantangannya adalah revolusi industri 4.0. Nah, jika pendidikan kita lakukan secara seimbang, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, maka akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti serta membawa anak kepada kebijaksanaan. Dan pendidikan itu bisa diartikan adalah suatu pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Artinya kita menghargai suatu anak, kita menghargai anak sebagai manusia, di mana kita mengembangkan potensi dan kepribadiannya dengan baik sesuai dengan kebudayaan yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Dan yang terakhir dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah memiliki semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Dan kalau kita tahu untuk semboyan yang terakhir itu bahkan dipakai di dunia pendidikan hingga saat ini. Oke, dan nilai dan peran dari guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah mandiri, berikutnya adalah kolaboratif, inovatif, reflektif, dan yang terakhir adalah berpihak kepada murid. Artinya guru penggerak harus memiliki 5 nilai tersebut. Berikutnya adalah peran dari guru penggerak. Peran dari guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu juga sebagai coach bagi guru lain, mampu menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan pada murid. Nah, kita masuk kepada kategori atau aset yang saya miliki untuk mewujudkan visi saya sebagai guru penggerak tadi. Kategori atau aset bisa kita lihat dari CGP dari saya sendiri, dari peserta didik, kepala sekolah, rekan guru, sarana prasarana maupun wali murid. Kita mulai dari yang pertama, dari saya sendiri, yaitu memiliki semangat yang tinggi serta siap menerima perubahan. Nah, saya juga membuat program CGP yang mendukung program sekolah. Artinya di sini program yang saya buat itu harus terintegrasi dengan program sekolah apapun itu. Mampu bekerja sama serta kolaboratif, selalu ingin meningkatkan kompetensi serta berpihak kepada peserta didik. Dan yang terakhir tentu saja adalah mampu membangun relasi atau hubungan kerjasama yang baik dengan siapapun, karena itu adalah kunci bagi kita untuk menjalankan semua kekuatan yang kita miliki. Nah, jika kita memiliki kekuatan tersebut, maka ada beberapa manfaatnya. Antara lain, nanti kita tidak akan mudah menyerah dalam menjalankan visi. Di sini pun saya juga merasakan jika saya siap menerima perubahan dan akan lebih mudah dalam menjalankan visi sebagai seorang CGP. Kekuatan tersebut juga bermanfaat agar proses pengimbasan yang saya berikan itu bisa berjalan dengan baik
Dan segala yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh CGP itu bisa memenuhi kebutuhan peserta didik dan saya selalu mengusahakan hal tersebut. Nah, ini poin penting dari perannya tadi adalah hubungan yang baik. Artinya menjalin hubungan yang baik itu adalah kunci dalam menjalankan visi kita sebagai CGP. Dan yang terakhir, manfaat yang saya peroleh adalah bisa melakukan pengimbasan, memberikan layanan, serta proses pembelajaran yang efektif dan terintegrasi dengan program sekolah. Dan berikutnya dari peserta didik ada beberapa kekuatan yang dimiliki. Yang pertama, memiliki semangat yang tinggi, memiliki potensi, serta sifat ingin tahu yang tinggi sebagai siswa SMK. Yang terakhir adalah disiplin dan kerja keras yang tinggi. Perannya, peserta didik memiliki semangat yang tinggi untuk mewujudkan merdeka belajar, mengembangkan potensi mereka, serta menggali informasi-informasi terbaru melalui media pembelajaran atau IT. Karena di sekolah saya SMK tentu saja ada beberapa jurusan yang cukup vital dalam penggunaan IT tersebut. Lalu yang terakhir adalah peserta didik dengan kerja kerasnya itu sering melahirkan inovasi-inovasi baru terkait dengan kemajuan sekolah. Nah, berikutnya adalah kepala sekolah. Untuk kekuatan yang dimiliki oleh beliau adalah yang pertama, memiliki jiwa kepemimpinan dan manajerial yang baik. Lalu berikutnya adalah rajin memberikan masukan yang bersifat membangun serta kooperatif dan terbuka terhadap perubahan. Yang terakhir adalah mendukung berbagai kegiatan yang positif selama hal tersebut berpihak kepada guru dan peserta didik. Apa saja yang dilakukan oleh beliau serta peran atau kontribusinya untuk mewujudkan visi dan misi saya itu adalah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan bagi CGP. Nah, di sini saya sendiri merasa cukup diperhatikan oleh beliau karena dukungan-dukungan tersebut. Nah, berikutnya peran dari kepala sekolah untuk mewujudkan visi guru penggerak saya tadi. Yaitu yang pertama, beliau memberikan arahan, memberikan bimbingan dan dukungan bagi kami sehingga kami sebagai calon guru penggerak merasa diperhatikan. Yang berikutnya, beliau menyiapkan sarana prasarana yang kita butuhkan dan beliau juga terbuka terhadap perubahan serta memudahkan kita untuk mewujudkan visi dan misi kita sebagai calon guru penggerak. Dan yang terakhir, beliau sebagai kepala sekolah selalu memfasilitasi kebutuhan siswa dan guru untuk mencapai visi guru penggerak. Dan selalu itu yang beliau sampaikan, apapun yang kita butuhkan untuk mewujudkan visi tersebut, beliau berjanji untuk memfasilitasinya. Nah, berikutnya adalah guru atau rekan sejawat di sekolah kami yang kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi guru penggerak saya adalah yang pertama, banyak rekan guru yang senang berbagi pengalaman. Selain itu mereka juga sering bekerja sama saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Rekan guru di sekolah saya juga memiliki keinginan yang kuat untuk belajar hal-hal yang baru dan itu poin positif kalau menurut saya. Mereka juga memiliki komitmen pada pembelajaran dan pelayanan yang berkualitas, berfokus kepada peserta didik tentunya. Peran dan kontribusi mereka adalah akan meningkatkan kolaborasi serta akan memberikan banyak ilmu dan pengetahuan serta kita bisa dengan mudah berbagi pengalaman. Nah, selain itu, jika kerjasamanya juga baik, maka akan mempermudah kinerja CGP dalam menjalankan visinya. Dengan belajar hal-hal yang baru pun akan mempercepat proses pengimbasan yang terjadi, serta pembelajaran dan pelayanan yang berkualitas akan berdampak positif kepada peserta didik. Karena mereka adalah yang akan menerima dampak dari pembelajaran dan pelayanan yang kita berikan. Sedangkan sarana prasarana kekuatan yang dimiliki dari sekolah kita adalah sekolah memiliki sarana prasarana yang memadai di segala aspek. Memiliki ruang yang lengkap seperti ruang kelas, lab praktek, dan lain-lain sesuai dengan rasio peserta didik yang berfungsi untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu, perannya dari sarana prasarana itu adalah mempermudah kita untuk menjalankan visi karena terpenuhinya kebutuhan peserta didik dengan baik. Semakin kebutuhan mereka terpenuhi, maka kemungkinan kita untuk menjalankan visi kita sebagai guru penggerak akan semakin besar. Yang berikutnya adalah proses pembelajaran dan pemberian layanan merdeka belajar dapat berjalan dengan baik. Nah, itu poin pentingnya. Yang terakhir yaitu orang tua atau komite. Orang tua memiliki kekuatan yaitu mereka selalu mendukung program dan aktivitas sekolah. Karena jika mereka mendukung, maka kita akan menjalankan visi kita sebagai guru penggerak juga akan semakin mudah. Berikutnya adalah orang tua selalu membangun kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan sekolah. Itu terkait dengan program-program sekolah. Jadi kita saling memberikan masukan, kita saling memberikan saran untuk hal yang terbaik untuk sekolah dan untuk peserta didiknya.
Lalu untuk perannya dari orang tua yaitu memberikan dukungan serta baik material maupun spiritual. Berikutnya adalah mengontrol aktivitas dan perilaku peserta didik. Nah, guru di sekolah kita memberikan informasi terkait dengan perkembangan anak selama berada di sekolah, sementara orang tua itu juga memberikan informasi dan mengontrol perilaku siswa selama berada di rumah. Dan hal tersebut akhirnya bermuara kepada perkembangan peserta didik yang optimal. Lalu yang terakhir adalah menjembatani komunikasi dengan pihak ketiga seperti DUDI atau tempat kerja praktik dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penerapan inquiry apresiatif dalam mengidentifikasi potensi peserta didik. Seperti yang tadi saya jelaskan adalah visi saya adalah melakukan strategi pembiasaan dan penguatan sikap gotong royong peserta didik yang terintegrasi dengan visi sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan inquiry apresiatif. Nah, apakah yang dimaksud dengan inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau yang dikenal dengan IA itu sering disebut sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, pendekatan ini dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan dengan proses manajemen perubahan yang biasa. Nah, kalau ini berbeda ya. Jadi yang IA ini berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota atau setiap peserta didik dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan yang tertinggi. Di sini anggota yang dimaksud adalah bisa peserta didik, bisa manajemen sekolah, bisa guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Tahapannya kita ambil yang Bagja. Kita mulai dari yang B. B itu adalah buat pertanyaan. Beberapa tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan program. Nah, program terkait dengan gotong royong seperti apa sih yang akan saya laksanakan? Kita koordinasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Lalu berikutnya kita mengajak diskusi terkait guru, staf, dan pihak-pihak lain yang terkait. Terakhir adalah mencari sumber yang memiliki korelasi antara sikap gotong royong dengan visi dan misi sekolah untuk kita jadikan program untuk mewujudkan strategi pembiasaan kepada siswa. Dan berikutnya adalah membuat tim untuk menjalankan program tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak saya, yaitu yang pertama, apa yang harus saya lakukan agar siswa mampu membiasakan diri memiliki sikap gotong royong. Berikutnya adalah siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan strategi pembiasaan ini. Lalu yang ketiga, program apa yang akan saya siapkan. Nah, itu 3 pertanyaan penting dalam B buat pertanyaan ini. Lalu berikutnya yang A itu adalah ambil pelajaran, yaitu jenis gotong royong atau terkait dengan kolaborasi, kepedulian ataupun saling berbagi, manakah yang paling disukai oleh peserta didik? Siapakah yang pernah menjalankan program ini sebelumnya? Apakah program ini sudah ada? Kalau sudah ada, siapa yang menjalankan? Lalu berikutnya terkait dengan rencana program saya buat, apa saja peran dari masing-masing pihak tersebut? Tindakan yang akan saya berikan adalah yang pertama memberikan angket kebutuhan kepada peserta didik. Tujuannya apa? Untuk mengikuti jenis gotong royong, untuk mengetahui jenis gotong royong mana yang akan yang menurut saya itu paling disukai oleh peserta didik. Yang kedua, melakukan wawancara kepada pihak yang terkait yang pernah memiliki pengalaman terkait dengan gotong royong di sekolah. Yang berikutnya, yang terakhir adalah membuat daftar apa saja yang harus dilakukan oleh pihak yang terlibat, misalkan guru, kepala sekolah, wali kelas, guru mapel, dan lain-lain. Berikutnya yang G adalah gali mimpi. Ada beberapa pertanyaan, yaitu perubahan apa saja yang saya harapkan misalkan. Lalu budaya positif apa yang selama ini ada di lingkungan sekolah dan budaya baru yang bisa dimunculkan untuk membantu mewujudkan program yang saya buat tadi terkait pembiasaan sikap gotong royong. Lalu yang terakhir, apakah ada kebiasaan yang muncul sesuai dengan tujuan program yang saya buat. Jadi kira-kira kalau saya melaksanakan tujuan seperti yang tadi saya jelaskan, apakah akan ada kebiasaan baru yang akan muncul bagi peserta didik, manfaatnya seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak saya. Tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama melakukan wawancara kepada peserta didik terkait dengan harapannya untuk mewujudkan strategi ini. Apakah mereka memiliki harapan tertentu, itu yang harus kita akomodir. Berikutnya, program dibuat harus bisa diterima oleh semua warga masyarakat. Dan yang terakhir, melakukan wawancara dengan cara memberikan angket untuk memastikan bahwa budaya positif dan kebiasaan baru sudah sesuai dengan harapan mereka. Berikutnya adalah J atau jabarkan rencana. Di sini ada beberapa pertanyaan yang muncul, yaitu apakah kegiatan dilaksanakan mewujudkan program tersebut? Kalau sudah ada programnya, kegiatannya kira-kira apa?
Lalu siapa yang terlibat dan aset apa saja yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan program tersebut? Dan yang terakhir, nanti siapa yang akan mengontrol program tersebut? Tindakannya yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat struktur program secara terperinci. Jelas siapa yang akan melaksanakannya, siapa yang akan bertanggung jawab. Berikutnya, program tersebut harus didukung SK dari kepala sekolah, serta kita akan menyiapkan sarana prasarana dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Dan yang terakhir, sebagai pengontrol, tentu saja kepala sekolah yang berhak mengontrol program bersama tim yang akan ditunjuk nantinya untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik. Dan di akhir tahapan ada A, yaitu atur eksekusi. Siapa yang melaporkan hasil pelaksanaan program, siapa yang akan melaksanakan refleksi, siapa pihak yang akan memberikan masukan, serta bagaimana membangun komitmen terbaik untuk pelaksanaan program tersebut. Nah, dari 4 pertanyaan tersebut, tindakan yang akan kita ambil adalah yang pertama, tim inti yang akan melaporkan pelaksanaan program secara menyeluruh kepada kepala sekolah. Tim inti tadi ditunjuk oleh kepala sekolah. Nah, tim inti juga akan melakukan refleksi dan evaluasi secara menyeluruh. Yang berikutnya adalah kepala sekolah dan pihak terkait akan memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan program. Dan yang terakhir, tim inti dan seluruh warga sekolah melakukan tugas dan kewajibannya masing-masing. Nah, sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan, itu adalah tahapan untuk mewujudkan visi saya sebagai calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Danawu. Nah, tentu saja di situ ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Di sini saya menggunakan inquiry apresiatif dengan penggunaan metode Bagja di dalamnya. Saya menerapkan tersebut untuk membantu saya mewujudkan visi saya sebagai calon guru penggerak. Nah, di situ saya tadi juga sudah menjelaskan bagaimana kekuatan yang kita miliki. Kekuatan dimiliki oleh sekolah saya untuk membantu saya mewujudkan visi tersebut. Mulai dari kekuatan dari kepala sekolah, dari rekan guru, dari sarana prasarana, dari saya pribadi maupun dari orang tua ataupun wali murid. Dan tentu saja kekuatan yang paling penting adalah yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, dari apa yang sudah tadi saya jelaskan, ada banyak kekuatan, ada banyak sumber daya yang dimiliki sekolah saya. Itu sangat bermanfaat bagi saya untuk membantu saya mewujudkan visi saya sebagai calon guru penggerak. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Dan terkait dengan perasaan saya ketika menjalankan aksi nyata ini cukup luar biasa. Ada beberapa hal yang sebelumnya tidak saya ketahui. Di sini saya belajar banyak bagaimana cara menggunakan metode Bagja. Mulai dari awal sampai saya mengatur eksekusi itu cukup menarik dan sebelumnya tidak pernah saya pelajari, tidak pernah saya laksanakan. Setelah mengikuti program guru penggerak ini, saya bisa melaksanakannya dengan baik. Banyak sekali manfaat yang bisa saya peroleh dan ternyata penggunaan metode ini lebih memudahkan saya untuk menjalankan visi saya sebagai seorang guru penggerak. Lebih memudahkan saya dan juga lebih memudahkan kepada peserta didik. Lebih terstruktur dan hasilnya bisa terlihat dengan jelas, cukup efektif kepada peserta didik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan aksi nyata saya dari modul 1.3 visi guru penggerak. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nidalisma, saya kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan menyampaikan testimoni tentang Pak Bayu. Saya diajak untuk saling berbagi dengan teman sekelas dan juga berbagi ke lingkungan sekitar. Saat di kelas waktu pembelajaran BK, saya dilatih untuk berbagi, kerjasama, dan kolaborasi. Sama halnya di luar kelas, saya juga dibiasakan kerjasama, minta maaf, saling membantu, dan menghargai orang lain. Saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan dari Pak Bayu. Sekian dari testimoni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Yeni Megawati. Saya salah satu guru di SMKN 1 Udanawu. Kemudian di sini saya memberikan testimoni saya kepada salah satu rekan guru atau guru senior saya yang bernama Pak Bayu tentang visi-visinya sebagai guru penggerak di sekolah ini. Saya melihat Pak Bayu ini telah menerapkan banyak contoh yang patut untuk ditiru atau dicontoh sebagai guru penggerak. Salah satunya itu Pak Bayu sering menerapkan sikap gotong royong kepada semua jajaran yang beliau naungi seperti guru dan siswa-siswa. Beliau itu sering mencontohkan kegiatan dalam bentuk contohnya Jumat berbagi, untuk apapun kegiatan yang memang membutuhkan bantuan dari semua kalangan. Kemudian ada juga Jumat bersih, di mana di situ kita sebagai guru dan siswa pastinya sangat terbantu karena hal itu sangat penting untuk dipunyai dalam sebuah tatanan sekolah. Kemudian beliau juga sering mengajak berkolaborasi bersama guru-guru yang lain untuk menerapkan visi tersebut, sehingga anak-anak juga semakin mudah membiasakan karena guru telah mencontohkan hal tersebut secara merata. Kemudian Pak Bayu juga sering memberikan banyak ilmu kepada guru-guru sehingga kami pun, saya pun juga semakin termotivasi untuk melaksanakan contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Bayu. Mungkin hal itu saja yang bisa saya sampaikan untuk testimoni Pak Bayu. Semoga Pak Bayu tetap dan terus menerapkan sikap-sikap tersebut kepada lingkungan sekolah sehingga sekolah akan lebih baik dan maju setelah ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.